kita mencari ilmu, misalnya dikasih dua pilihan, cari ilmu dunia apa cari ilmu akhirat tentang Islam ini, kita harus memilih ilmu mana. Sedangkan dalam dunia ini kan kita butuh ilmu dunia untuk apa, menafkahi dirinya kita, menafkahi keluarga kita. Sedangkan dalam ilmu akhirat kebanyakan orang nggak mau cari itu karena seakan-akan nggak dapat rezeki dari si ilmu akhirat. Jadi sekarang seperti apa? memberi nafkah itu dalam batas apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala rasulillah ala alihi washabihi ajma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha illa alimun wa muta'allimun wa ma walahuma. Atau di dalam hadis lain Rasulullah SAW katakan, ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walah. Hadis ini menerangkan dunia ini semuanya dilaknat. Semua aktivitas dunia ini dilaknat, artinya celaka semua kalau tidak mengenal Allah. Maka kalau dalam artinya dunia ini dilaknat, semua isinya dilaknat kecuali menyebut nama Allah. Nah, menyebut nama Allah ibaratnya seorang Indonesia tinggal di Indonesia tapi dia tidak kenal siapa Jokowi. Pada hari ini tidak kenal siapa Jokowi, berarti ini orang yang tidak tahu tentang dirinya. Nah, begitulah orang-orang yang tidak mengenal nama Allah, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka semua perbuatannya, hartanya, dirinya, semuanya tidak ada yang memberikan manfaat baginya. Dia bersenang-senang tapi bukan dengan barang dirinya. Ibarat orang menggunakan barang orang lain tapi tak pakai izin. Ibarat dia menghambur-hamburkan harta tetapi bukan milik dia. Nah, sekarang datang hadiah melalui tukang pos atau tukang kurir. Kemudian dengan hadiah itu kita senang. Kita ucapkan terima kasihnya kepada kurirnya. Makasih Pak Kurir sudah kasih hadiah. Salah ini. Nah, karena sebenarnya yang mengirimkan hadiah itu adalah si pengirim, bukan kurir. Kurir ini hanya menyampaikan. Maka begitulah dunia ini. Dunia ini pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah menghijab bagaimana Allah memberikan rezeki, bagaimana Allah memberikan gaji, bagaimana Allah memberikan segala macam yang kita perlukan. Lalu ada orang dia menggunakan harta ini untuk kemasyhuran dirinya sendiri. Maka nanti di hari perhitungan Allah SWT akan bertanya, kau membuat namamu populer, dengan sesuatu yang bukan menjadi milik kamu. Nah, ini parah. Maka inilah kenapa orang-orang kafir walaupun dia bersedekah, walaupun dia beramal, memberikan harta kepada anak yatim, memberikan sesuatu kepada membantu orang-orang lemah dan sebagainya, hadiah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibarat dia menggunakan barang yang bukan miliknya tanpa izin. Nah, jadi seakan-akan Islam ini tidak adil. Orang Islam berbuat baik sedikit saja diterima oleh Allah, sedangkan orang yang tidak beriman berbuat baik sebanyak-banyaknya, karena dia tidak beriman maka tidak diterima oleh Allah SWT. Tapi beginilah adanya. Orang harus tahu, harus kenal siapa pemilik kerajaan dunia ini.
kerajaan dunia ini milik Allah. Kalau ada orang yang ngambil isi dunia ini kemudian digunakan tanpa menyebut nama pemiliknya, maka itu tidak benar. Maka setiap orang Islam itu tahu melakukan segala sesuatu dengan menyebut nama Allah, bismillah. Itulah keuntungan orang Islam. Setelah dia ucapkan bismillah, maka urusan semua dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita menggunakan harta untuk kita melakukan perjalanan, kemudian di jalan kita membelikan sesuatu dengan harta tersebut. Karena kita sudah beriman, kita ucapkan bismillah sebelum perjalanan, maka semua yang ada perjalanan, dalam perjalanan itu harta milik Allah kita gunakan, Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala, ganjaran dari semua yang kita infakkan, yang kita belanjakan. Nah, berbeda dengan orang kafir. Ketika dia mengambil isi dunia ini, dia buka bisnis atau dia buka tambang, dia buka perkebunan, semua yang dihasilkan dari itu dia tidak tahu siapa yang memberikan. Nah, lalu dia ngaku-ngaku inilah harta saya, ini hasil kerja saya. Dia tidak tahu siapa wasilahnya yang memberikan dia kesehatan, yang memberikan dia badan yang kuat, tidak diberi badan yang cacat, kemudian akal yang sehat untuk berpikir. Siapa yang memberikan? Nah, kemudian ujuk-ujuk atau tiba-tiba dia mengaku semua itu hasil kerja kerasnya. Maka orang di dunia ini yang merugi, kata Rasulullah SAW, ku adunya mal'unah, dunia ini semuanya terlaknat, wa mal'unum ma fiha, dan semua isinya terlaknat, illa zikrullah, kecuali mengingat Allah atau mengenal Allah atau menyebut nama Allah, wa mawalah, dan apa yang mengiringinya berarti perbuatan-perbuatan yang digunakan untuk menyebut nama Allah, membesarkan nama Allah. Itu orang-orang yang tidak merugi. Nah, di hadis lainnya, ad-dunya mal'unah wa mal'unum ma fiha illa alimun aw muta'allimun wa mawalah. Dunia ini semua terlaknat, semua perbuatan isi dunia ini dilaknat, kecuali siapa? Alimun. Alimun ini orang berilmu. Orang berilmu apa? Orang yang mengenal Allah. Nah, jadi kita mesti mengubah cara pandang kita. Orang berilmu itu siapa? Orang yang mengenal Allah, itulah orang yang berilmu. Wa muta'allimun. Muta'allimun orang yang sedang belajar kepada orang alim. Orang yang belajar dalam proses untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun dia pandai bikin Apollo jet untuk sampai ke bulan, kemana saja, selama dia tidak mengenal Allah, dialah orang yang tidak berilmu. Yang lain-lain itu cuma keterampilan saja, seni saja. Nah, ibarat bikin pesawat tuh seni merangkai logam-logam ini untuk dijadikan alat untuk terbang. Nah, tapi ilmu untuk mengenal Allah dia tidak punya. Maka begitulah pandangan orang-orang yang alim. Dia kasihan melihat orang-orang yang tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu mengubah persepsi, berhijrah dalam berpikir, memikirkan bagaimana keadaan orang ini. Siapa orang yang beruntung dan siapa orang yang tidak beruntung. Nah, coba pandangan Taslim gimana sebelum itu? Nah, gimana? Misalkan kan dia semasa hidupnya udah menimbun hartanya banyak, terus dia saat menimbun harta sebanyak itu dia nggak mengenal Allah, terus di kemudian hari dengan harta sebanyak itu tiba-tiba dia mengenal Allah. Kayak gimana harta yang telah dia timbun sebelum mengenal Allah itu? Saat dia mengenal Allah, kemudian dia bertobat, seperti orang-orang yang masuk ke dalam Islam di zaman sahabat, zaman Rasulullah SAW, bahwa mereka mengakui kebodohannya sebelum Islam, maka Rasulullah SAW katakan, al-Islamu yamhu ma qablahu. Islam, dengan Islam ini semua yang terjadi sebelum Islam akan dihapus. Bagaimana dihapusnya? Semua keburukan-keburukannya yang pernah dia lakukan digantikan dengan catatan kebaikan saja.
Jadi orang yang sudah masuk Islam dia sangat beruntung. Walaupun masuk Islam baru seminggu kemudian mati. Jadi hartanya semua udah halal ya, walaupun didapatkan waktu sebelum mengenal Islam. Ya, semua perbuatan buruknya akan diganti dengan catatan kebaikan. Jadi catatan kebaikannya untuk apa? Ya, dia gunakan untuk bekal hidup di surga. Terus apa ya? Kita mencari ilmu, misalnya dikasih dua pilihan, cari ilmu dunia apa cari ilmu akhirat tentang Islam ini. Kita harus memilih ilmu mana. Sedangkan dalam dunia ini kan kita butuh ilmu dunia untuk apa? Menafkahi dirinya kita, menafkahi keluarga kita. Sedangkan dalam ilmu akhirat kebanyakan orang nggak mau cari itu karena seakan-akan nggak dapat rezeki dari si ilmu akhirat. Jadi Sekarang seperti apa? memberi nafkah itu dalam batas apa? Nah, nafkah itu dalam batas apa? Nah, hari ini memberi nafkah itu batasnya sampai di mana? Apakah mencari bermiliar-miliar itu digunakan untuk memberi nafkah? Ataukah uang 2 juta sebulan sudah cukup untuk memberi nafkah? Nah, sekarang betulkan atau perbaiki persepsi kita dalam memberi nafkah. Ternyata orang bilang saya cari sesuap nasi, padahal yang dicari gudangnya beras. Nah, sekarang ada seorang kiai, dia bicara, seingat saya seumur hidup saya tidak pernah meluangkan waktu untuk sekolah dunia. Bapak saya memasukkan saya di sekolah untuk akhirat saja. Tapi seumur hidup saya tidak pernah diajari untuk cari dunia, tapi dunia datang terus. Bukan hanya untuk menafkah, bahkan untuk menafkahi orang lain yang bukan kewajibannya. Berarti seperti ini ya Ustaz ya. Kita belajar ilmu dunia, kita seperti mengejar dunia. Ya. Sedangkan kalau kita belajar ilmu akhirat, kita menunggu dunia. Ya, seperti itu ya. Jadi dunia itu yang datang sama kita. Dunia yang mengejarnya. Dunia yang mengejar. Ada satu hadis, dan setiap hadis yang diucapkan Rasulullah SAW ini adalah benar. Man ghoda, barang siapa bangun di waktu pagi, wa kanat dunya hammah, dan dunia menjadi kerisauannya. Baru bangun, yang dirisaukan cuma sudah dunia. Farraqallahu amrahu, Allah akan cerai beraikan urusannya. Urusan yang dia pikirkan itu Allah bikin sulit. Harus ini, harus itu, harus ke sana, harus kemari. Kemudian diperpanjang wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, Allah akan nampakkan kemiskinannya di hadapannya. Jadi setiap hari dia takut miskin saja, walaupun dia sudah dapat banyak, dia takut kehabisan. Ini sudah dapat 1 miliar, tapi kalau saya tak cari lagi, habis. Kalau saya sakit gimana? Sakit nanti obatnya harganya 1 miliar. Cari lagi. Pokoknya dia takut terus. Wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan dia tidak akan memperoleh atau menikmati dunia itu kecuali apa yang sudah ditakdirkan untuknya. Nah, ini orang yang mikirin dunia terus, mulai dari bangun sampai mau tidur lagi pikirannya dunia terus. Wa man ghoda wa kanat al-akhirati hammah, dan barang siapa bangun di pagi hari yang dirisaukannya adalah akhirat. Apa akhirat? Urusan akhirat, iman, amal. Pagi ini saya harus sholat duha. Sebelum subuh saya harus sholat 2 rakaat. Setelah azan subuh saya harus pikirkan untuk dapat 2 rakaat juga. Saya tidak ingin kehilangan amal. Maka kata Rasulullah SAW, jama'allahu amrahu, Allah akan memudahkan urusan.
urusan dunia, walaupun dia nampaknya nggak ngerti ngurus ini, ngurus itu, ngurus paspor misalnya. Kalau dia harus keluar negeri, dia nggak tahu di mana kantor untuk bikin paspor. Ibaratnya buta Nanti huruf lah. Allah datangkan orang, ayo saya bantu sini. Siapa yang mendatangkan orang itu? Allah SWT. Dia tinggal bayar saja. Atau kadangkala sudah bodoh, miskin pula, tapi yang dia pikirkan akhirat saja, maka Allah akan mudahkan urusannya. Paspornya tinggal jadi saja, tiketnya sudah tinggal pakai saja, berangkat sudah. Jadi kata Rasulullah SAW, jama Allahu amruhu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Allah masukkan sifat kaya di dalam hatinya. Wa ya'ti dunia wa hiya raghimah. Dunia akan datang kepadanya dalam keadaan menghibah-hibah. Dunia seakan-akan berkata, terimalah aku, begitu. Dunia yang mengemis sama Dunia yang mengemis-ngemis untuk diterima oleh orang ini. Jadi dari hadis ini, kalau kita pikirkan, orang yang paling beruntung adalah orang yang menghabiskan hidupnya untuk mencari ilmu akhirat. Kenapa? Ilmu dunia itu anaknya ilmu akhirat gitu. Kalau sudah dapat emaknya, berarti dapat anaknya. Ibaratnya kalau bahasa awamnya, orang itu kalau cari akhirat ibarat tanam padi di sawah. Tanam padi di sawah, dunia itu ibarat rumputnya. Walaupun tidak tanam rumput, tumbuh rumput dia. Tapi kalau orang tanam rumput, jangan harap bisa tumbuh padi. Jadi kalau tanam padi pasti dapat rumput. Kalau dia mau rumput, kalau orang tanam rumput tidak akan dapat padinya. Tidak akan dapat padinya. Karena niatnya itu tadi. Artinya kayak gini Ustaz ya. Kalau orang tanam keburukan, tentu dia nggak akan dapat kebaikan. Tapi kalau orang tanam kebaikan, walaupun dapat keburukannya, tapi kebaikan itu pasti dapat. Gitu ya. Seperti